Rakyat Daerah Kota Sukabumi. Hasil pemilihan umum tahun 2024. Pemirsa, berdasarkan informasi yang telah kami himpun dari Gedung Anton Sujarwo, Kota Sukabumi, tepat hari ini merupakan hari pelantikan anggota Dewan Terpilih dan ada sebanyak 35 anggota Dewan Terpilih masa jabatan 2024-2029 resmi dilantik. Anggota Dewan Terpilih tersebut terdiri dari 21 anggota incumbent dan 14 anggota Dewan baru. Pelantikan hari ini berjalan dengan baik sesuai yang direncanakan. Alhamdulillah dari 35 bisa hadir semua. Karena kalau tidak hadir satu bisa jadi bersalah gitu. Alhamdulillah dari mulai persiapan sampai sekarang kita bersyukur bahwa acaranya bisa berjalan dengan baik. Pemirsa, acara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembukaan, pembacaan surat keputusan gubernur, dan juga pengucapan sumpah janji. Untuk pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kota Sukabumi sendiri dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Sukabumi. Dalam sumpah tersebut, para anggota Dewan berjanji untuk menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan selalu mengutamakan kepentingan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andis Dewan Hamami mengucapkan selamat kepada anggota Dewan Terpilih. Semoga memegang amanah dan bersinergi dengan pemerintah Kota Sukabumi dalam memajukan Kota Sukabumi. Atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini, hari Senin 2 September 2024, sumpah janji anggota DPRD Kota Sukabumi masa bakti 2024-2029 Alhamdulillah sudah dilaksanakan. Ya, pesan saya sebagai anggota DPRD periode 2019-2024 menyampaikan bahwa kepada ibu bapak anggota DPRD selamat yang sudah dilantik, sudah diambil sumpah dan janji anggota DPRD masa bakti 2024-2029. Semoga bisa menjalankan tugas, fungsi dan wewenang dengan baik ke depan, bisa jauh lebih baik dari apa yang telah kita laksanakan pada hari ini. Terima kasih. Pada hari ini acara pelantikan, alhamdulillah saya sudah ke-3 periode. Mudah-mudahan ke depannya Sukabumi akan lebih maju lagi dan lebih baik lagi. Harapan saya begitu. Fokus yang akan dikerjakan ke depan apa nih? Yang jelas untuk masyarakat Sukabumi, saya akan lebih sejahterakan. Mudah-mudahan. 35 anggota Dewan tersebut diantaranya 21 incumbent dan 14 orang anggota Dewan baru. Acara ini dimulai pukul 10 dan suasana di sini cukup hikmat dan juga semangat. Dihadiri dengan para tamu undangan seperti tokoh masyarakat, kemudian juga ada para petinggi dari Kota Sukabumi dan pastinya dihadiri juga dengan anggota keluarga dari para Dewan terpilih. Alhamdulillah saya sangat senang, sehingga pasti ini berkat tim ses, berkat doa-doa juga para pemilih saya yang pasti ya tanpa bantuan tim dan rekan-rekan dan yang pasti juga dari Allah Subhanahu Wa Taala juga yang mengizinkan saya untuk menjadi terpilih kembali menjadi anggota DPRD Kota Sukabumi. Oke, apa yang akan dilakukan ke depan? Program yang lama akan dilanjutkan atau ada sesuatu yang baru? Yang pasti program lama akan berkelanjutan karena ini lanjutkan pengabdian yang pasti akan terus berlanjut 5 program saya. Bantuan hukum gratis, pendidikan, kesehatan, pembangunan dan UMKM itu sudah berjalan, memang sudah berjalan dan akan terus berjalan insya Allah. Berkat tim saya semua, saya kembali terpilih untuk kedua kalinya. Alhamdulillah saya duduk di Komisi 3 kemarin, bisa melayani masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosialnya. Alhamdulillah udah banyak yang kita bikin KIS untuk warga. Alhamdulillah juga untuk bantuan-bantuan PKH, BPMT, alhamdulillah udah hampir ratusan orang yang kita sudah bantu. Ke depan itu akan tetap dipertahankan atau ada sesuatu yang baru yang akan dilakukan? Nah, ke depannya ini yang program yang sudah berjalan akan kita pertahankan dan akan kita tingkatkan baik di bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Yang saya rasakan adalah bagaimana saya bisa menjadi garda terdepan untuk mewakili rakyat dalam segala bidang. Tentunya fungsi saya hari ini sebagai DPRD Kota Sukabumi adalah melakukan legislasi, budgeting, dan controlling. Dan ini perasaan yang sangat membahagiakan. Karena apa? Karena saya ingin mewujudkan 3 fungsi DPRD yang
mungkin bisa lebih optimal ke depannya. Harapan saya adalah mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Setelah selesainya proses pelantikan anggota DPRD periode 2024-2029, diumumkan pula pimpinan sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi. Untuk ketua sementara 2024-2029 yaitu Wawan Juanda dengan wakil sementara Rojab Asyari. Dalam sambutannya, Ketua DPRD sementara menyampaikan bahwa tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak hanya mengabdi tapi juga melayani. Alhamdulillah berkat doa restu dari semua pihak saya bisa kembali lagi menjadi anggota DPR Kota Sukabumi. Ini suatu amanah juga. Sebetulnya berat untuk amanah yang kami jalani selama ini. Ya semoga saya bisa melaksanakannya untuk kedepannya. Ada perubahan untuk yang kemarin sudah untuk mengemban amanah ini. Aspirasi masyarakat semoga bisa saya jalani. Alhamdulillah, yang pastinya kita ucapkan syukur dan kita menyampaikan juga innalillahi wa inna ilaihi raji'un karena kita mengemban amanah yang begitu berat. Walaupun konstituen kita tidak banyak, tapi amanah itu terasa berat kalau memang baru dilantik ya. Jadi kita punya PR sangat besar lah, karena PR-nya bukan milik konstituen aja, tapi milik sekota Sukabumi atau sedapil kita. Itulah ya, kita bersyukur memang ini bukan penantian panjang, tapi ya penantian yang memang sudah dinanti. Saya ucapkan terima kasih kepada yang telah mempercayai kami semua anggota DPRD untuk mewakili semua masyarakat di Kota Sukabumi. Sudah tidak ada lagi sekarang faksi-faksi, sudah tidak ada lagi sekat-sekat, sekarang wakil rakyat untuk semua masyarakat Kota Sukabumi. Dan terima kasih atas kepercayaannya telah memilih kami, dan kemudian insya Allah ke depan kita melaksanakan tugas seamanah-amanahnya sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat Kota Sukabumi. Terlihat para hadirin juga nampak antusias dengan harapan yang besar agar para dewan ini menjalankan amanah dan juga transparan. Dari Gedung Anton Sujarwo, Pirgi Putri, Tim Liputan NGS TV melaporkan.